Banyak orang berpikir harta adalah segalanya, tapi bagi sebagian orang keluarga adalah harta paling berharga. Di tempat nan jauh di sana di negeri Mesir, setelah terjadi peperangan, reruntuhan kota dikuasai oleh beberapa kelompok gangster. Mereka memperbudak rakyat, menculik anak-anak, bahkan memaksa seorang anak membunuh ayahnya sendiri. Semua kebrutalan itu dituangkan dalam sebuah film berjudul Pharaoh War. Film ini dibintangi Amr Sa'ad bersama Mike Tyson, sang petinju legenda. Disutradarai oleh Rob Abdel Aziz yang dirilis pada tahun 2019. Peperangan di kota Mesir menimbulkan ketakutan bagi rakyatnya, sehingga pria bernama Rick membawa para warga menuju zona hijau untuk perlindungan. Tiba-tiba, pasukan gangster yang dipimpin pria bernama Frank muncul mengepung mereka. Tangan kanan Frank bernama Jack menyuruh Rick membuang senjatanya. Kemudian, pemimpin gangster bernama Frank turun dari mobilnya. Tujuan Frank adalah menangkap Rick, karena kepala Rick dihargai oleh CIA. Rick adalah prajurit yang dianggap CIA membelot karena melindungi warga lokal. Menghindari korban jiwa, Rick menyerah dan memohon agar Frank tidak menyakiti para warga. Dengan tertawa, Frank mengatakan, dalam peperangan tidak ada yang tidak bersalah. Yang ada hanya menang dan kalah, membunuh atau dibunuh. Frank mencabut pisaunya dan memerintahkan ayah dan anak saling membunuh. Hanya satu yang boleh hidup. Karena sangat menyayangi anaknya, sang ayah memintanya untuk segera membunuhnya. Dengan terpaksa, akhirnya wanita bernama Rana itu membunuh ayahnya sendiri. Lanjut, Frank memerintahkan anak buahnya membawa semua anak laki-laki. Melihat itu, Rick mencoba untuk melawan. Namun, Frank mengancam akan membunuh seorang anak bernama Abdallah jika Rick tidak ikut. Malam harinya, seorang pria bernama Yehia tiba di rumahnya. Tiba-tiba, mantan istrinya bernama Ragda memberitahu bahwa Abdallah telah diculik. Mendengar itu, Yehia yang terkejut langsung menampar Ragda. Ragda mengakui kalau semua adalah kesalahannya, tapi ia meminta Yehia untuk membawa kembali Abdallah. Di sisi lain, seorang pria bernama Argentinian baru saja membunuh musuhnya. Ia mengatakan bahwa darah harus dibalas dengan darah. Tiba-tiba, putra dari orang yang dibunuh muncul membawa pasukan. Argentinian dikepung dan bertarung sendirian melawan banyak musuh. Di tengah pertarungan itu, Yehia muncul. Mereka bertarung bersama melumpuhkan semua musuh. Setelah itu, Argentinian mengatakan bahwa Ragda tidak bisa dipercaya. Saat Yehia masuk penjara, Ragda malah membawa pergi Abdallah. Setelah keluar dari penjara, Yehia mencari keberadaan putranya selama 4 tahun, namun tidak pernah menemukannya. Tiba-tiba, Ragda muncul dan mengatakan bahwa Abdallah telah diculik. Itu semua tidak masuk akal. Namun Yehia bersikeras percaya karena ia ingin menyelamatkan Abdallah. Mendengar itu, Argentinian akhirnya ikut bersama Yehia, karena Argentinian sudah menganggap Yehia sebagai saudaranya. Yehia mengatakan ia akan mengumpulkan tim sebelum memulai misi penyelamatan. Di sebuah sirkus, terlihat seorang wanita bernama Dahab sedang melakukan aksi akrobatnya. Kemudian Dahab memanggilkannya seorang pemanah silang bernama Radi. Di pertunjukan mereka, Yehia muncul dan Radi memintanya sebagai objek panahan. What's wrong? Sebelum dimulai, Yehia mengatakan ia mempunyai pekerjaan senilai $10 juta. A gig worth $10 million. Setelah pertunjukan selesai, Yehia meminta Radi datang ke lokasi yang ditentukan. Esok harinya, Yehia menemui pria bernama Syed di penjara dan mengajaknya untuk bergabung. Namun, Syed tidak ikut. Ia hanya merekomendasikan anaknya bernama Hatata yang seorang ahli peledak. Berpindah ke Hatata ketika sedang mempersiapkan bom untuk syuting film.
Tanpa sengaja ia meledakkan semua bomnya. Ketika Hatata sedang dikejar, Yahya memasukkannya ke mobil dan memberitahu bahwa Hatata harus datang ke lokasi yang diberitahukannya. Di sisi lain, seorang pemakai ganja bernama Yonis ditangkap karena mencuri uang hasil penjualan ganja. Namun dengan keahlian parkurnya, Yonis terus berlari menyingkirkan musuh satu persatu. Saat musuh terakhir mengejar, Yahya menghajarnya hingga jatuh. Yahya menawarkan pekerjaan senilai 10 juta dolar dan Yonis harus datang ke tempat yang ditentukan. Sedangkan Dahab ia sedang berdebat dengan Radi tentang pekerjaan yang ditawarkan Yahya. Radi mencoba memberitahu Dahab bahwa Yahya hanya mempermainkannya. Namun Dahab tidak memikirkan hal itu. Ia hanya butuh uangnya. Berpindah ke Yahya, ia meminta Ragda untuk mengatakan kalau Abdullah telah dibunuh. Ketika semuanya berkumpul, Yahya menjelaskan semuanya dengan berbohong kalau misi mereka adalah untuk mencuri uang milik majikan Ragda yang disimpan di bawah rumahnya. Mendengar itu, Dahab mengatakan ingin ikut serta dalam misi. Yahya langsung menolaknya karena sangat berbahaya. Lanjut, Hatata bertanya di mana ia akan mendapatkan perlengkapan bom dan senjata. Sebelum menjelaskan, Yahya ingin memastikan lebih dulu siapa saja yang ikut. Tiba-tiba, Radi mengatakan ia ingin keluar dari tim. Sedangkan di dapur, Dahab menghampiri Ragda dan menanyakan tentang Abdallah. Awalnya, Ragda berbohong mengatakan kalau Abdallah sudah mati. Dahab yang curiga memaksa Ragda mengatakan yang sebenarnya. Kembali ke Yahya, ia memberitahu Hatata kalau semuanya akan disiapkan oleh Abu Jamil. Esok harinya mereka disambut Abdul Jamil di Bandara Beirut. Anehnya, Dahab juga berada di sana. Yahya langsung meminta Abu Jamil memesankan tiket untuk Dahab kembali. Lanjut, mereka pergi ke markas Abu Jamil. Kemudian terlihat Yahya mempersiapkan banyak senjata. Di sini Abu Jamil memberitahu Yahya tentang sang pengkhianat. Prank memfitnah seorang pria bernama Pat sebagai pengkhianat hingga diusir dari desanya sendiri. Sekarang Pat bergabung dengan pemimpin yang memiliki pasukan hebat bernama Asad yang memiliki wilayah di belakang lembah. Di saat Yahya sendirian, Dahab menghampiri dan mengatakan ia akan tetap di sini demi uang 10 juta dolar. Disinilah terungkap bahwa dulunya Dahab adalah kekasih dari Yahya. Namun Yahya malah menikahi Ragda, teman Dahab sendiri. Karena masih mencintai Yahya, Dahab bersikeras untuk ikut, meski dia tahu bahwa uang 10 juta dolar itu bohong. Setelah semuanya siap, Yahya memberitahu mereka akan berangkat besok pagi dengan rencana yang sudah disiapkan agar bisa melewati perbatasan. Esok harinya mereka berangkat dengan bersembunyi di dalam mobil tangki minyak menggunakan plastik oksigen, sehingga penjaga perbatasan tidak mengetahuinya. Lanjut, mobil itu memasuki sebuah kota yang terbengkalai. Saat turun dari mobil, ternyata Dahab juga ikut dengan bersembunyi di bawah mesin. Di perjalanan, Yahya memberitahu tidak ada yang boleh mengatakan soal uang kepada Pat. Ketika melihat seorang penjaga, dengan kompak mereka menangkap orang itu tanpa suara. Lanjut, Yahya membawa mobil dengan mengikat anak buah Asad seorang diri. Yahya mengatakan ia membutuhkan bantuan Pat. Sedangkan yang lainnya menyebar untuk menyingkirkan satu persatu anak buah Asad. Di saat Yahya melepaskan anak buah Asad, pertempuran pun dimulai. Secara bersamaan, mereka mengalahkan musuh di tempat yang berbeda, hingga akhirnya mereka mendapatkan Pat. Yahya meminta Pat bergabung untuk membebaskan anak Ragda yang diculik. Mendengar perkataan Yahya, Radi mulai merasa curiga. Berpindah ke prank, terlihat ia membuka tempat penyimpanan yang terlihat banyak emas batangan. Di sisi lain, Jack bertarung dengan lawannya demi mendapatkan Rana. Setelah Jack berhasil mengalahkan lawannya, Prank muncul dan memukul Jack karena Rana adalah miliknya. Malam harinya, Radi bertanya kepada Yonis tentang anak yang diculik. Terlihat Radi mulai curiga kalau Yahya membohongi mereka. Namun Yonis masih mempercayai Yahya. Esok harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan.
was much more beautiful. Sedangkan Pod bertanya kepada Jack tentang penyerangan di wilayah Assad. Jack menjelaskan kalau orang yang menyerang Assad telah menyandra Pod. Jack mengatakan dia akan bergerak sendiri mencari tahu siapa penculik Pod. Berpindah ke Rick, terlihat ia sedang membaca Al-Quran. Tiba-tiba Frank muncul dan mengajaknya ikut bersamanya. Namun Rick menolaknya karena ia tidak ingin membunuh orang yang tidak bersalah. Kembali ke Yahya bersama timnya, mereka tiba di sisi perkampungan kumuh. Mereka memantau dari kejauhan hingga melihat Jack beserta pasukannya muncul. Jack bertanya tentang penculik Pod. Wanita bernama Jalila mengatakan tidak tahu karena tidak ada yang datang ke tempat mereka. Jack yang tidak percaya memerintahkan anak buahnya menggeledah semua rumah. Namun mereka tidak menemukan orang asing. Lanjut, Jack memerintahkan pasukannya menjaga area perkampungan dan menyusurinya. Malam harinya, Jalila mengobati temannya yang terluka karena dipukul Jack. Sedangkan anak buah Jack terus berjaga di luar. Di sisi lain, Hatata meminta bantuan Ragda untuk memegang pemicu bom sambil menunggu sinyal darinya. Sedangkan yang lainnya juga berpencar. Tiba-tiba sebuah mobil muncul. Ketika beberapa anak buah Jack mendekat, Hatata langsung memberikan sinyalnya sehingga Ragda langsung menekan pemicunya. Lanjut, mereka bertempur dengan menembaki musuh dari semua sisi. Setelah semua musuh disingkirkan, mereka berjalan menghampiri Jalila. Melihat saudaranya bersama orang asing, Jalila langsung menampar Pod karena sudah menjadi pengkhianat. Jalila khawatir kalau mereka akan dibunuh. Di sini Yahya meyakinkan kalau Frank tidak akan membunuh mereka karena Frank ingin menjadikan mereka budak. Yahya mengajak semua orang di desa untuk melawan Frank dengan mengambil apa yang menjadi hak mereka. Malam itu juga, Jalila menjelaskan tentang markas Frank dan menyusun rencana untuk penyerangan ke markas tersebut. Setelah itu, terlihat Radi mendatangi Ragda dan ia menanyakan tentang uang 10 juta dolar yang akan mereka curi. Di sini, Ragda berusaha meyakinkan Radi kalau uang itu memang ada. Lanjut, Ragda menghampiri Yahya dan menceritakan tentang Radi yang menanyakan tentang uang 10 juta dolar. Yahya mengatakan kalau ia akan mengurusnya sendiri. Yahya masih sangat marah tentang anaknya karena Ragda sudah membawa kabur Abdallah. Yahya mengatakan setelah mereka berhasil menyelamatkan Abdallah, ia yang akan mengasuhnya. Esok harinya, Yahya duduk sendirian ketika Jack bersama pasukannya muncul. Namun, Jack dan Paul meremehkan Yahya. Saat tim Yahya muncul, pertempuran sebenarnya terjadi. Dengan formasi dari semua sisi, mereka berhasil mengalahkan Jack dan pasukannya. Namun, Ragda tewas tertembak saat menyelamatkan Dahab. Setelah pertempuran berakhir, mereka menyandra Pod. Namun, Yahya malah melepaskan Pod agar ia memberitahu Frank untuk mengembalikan anak-anak yang diculik. Malam harinya, Radi sangat marah karena dibohongi oleh Yahya. Di sini, Yahya jujur di hadapan mereka kalau tujuannya kemari adalah membawa anaknya kembali. Di sini, Yahya memukul Radi karena kesal dengan ucapannya. Radi mengeluarkan senjatanya, namun Dahab melindungi Yahya. Dengan pasrah, Yahya membiarkan Radi untuk menembaknya. Namun, Radi tidak bisa melakukannya karena mengingat persahabatan mereka. Radi pergi dari sana dengan mengajak yang lainnya. Karena merasa dibohongi, Yonis dan Hatata juga ikut pergi. Namun Dahab tetap tinggal, karena dari awal ia sudah mengetahui bahwa misi sebenarnya tentang menyelamatkan anak Yahya. Esok harinya, Frank melihat cara menembak Abdallah yang sangat baik. Frank memanggilnya dan menyebut dirinya sebagai ayah dari Abdallah, karena ia yang memberi makan dan tempat tinggal. Tiba-tiba, Paul muncul dan memberitahu Frank tentang pasukannya yang dikalahkan Yahya. Setelah itu, Frank langsung pergi menemui Yahya sendirian. Sedangkan Yahya sudah menunggunya. Ternyata kedatangan Frank sendirian adalah pengalihan. Semua pasukan Frank sudah berada di sana dan berhasil menangkap semua orang. Berpindah ke Rana, saat melihat Frank keluar membawa tahanan, ia pergi ke ruangan Frank dan mengambil kunci gembok untuk membebaskan Rick.
Kembali ke Frank, saat bertanya siapa sebenarnya Yahya, Yahya hanya mengatakan kalau Frank sangat lemah. Mendengar itu, Frank langsung memukuli Yahya beserta semua rekan timnya. Frank juga menembak Fat hingga tewas karena membantu Yahya. Sedangkan Rana diam-diam menemui Rick agar bisa membebaskannya. Namun salah satu anak buah Frank melihatnya. Untungnya Rick berhasil mengalahkannya. Setelah itu, Rick memulai pertempuran dengan menembak setiap anak buah Frank yang ia temui. Berpindah ke Yahya bersama yang lainnya. Mereka berada di dalam gedung rusak dengan tangan terikat. Di sini, Argentina berjuang membuka ikatan kaki Yahya menggunakan mulut hingga akhirnya pria cacat di samping Jalila muncul membuka ikatan mereka. Ternyata, pria cacat itu adalah mayor bernama Walid yang menyamar untuk mengawasi pergerakan Frank. Sedangkan Rick terus bertempur hingga berhasil membebaskan anak-anak yang ditahan. Kembali ke Walid, ia menjelaskan tujuannya adalah untuk membongkar jaringan Frank yang ingin menguasai Mesir. Mendengar itu, Yahya memberitahu kalau ia kemari hanya untuk menyelamatkan anaknya. Namun, Walid membutuhkan bantuan Yahya bersama teman-temannya untuk menyingkirkan Frank. Setelah semuanya setuju, mereka memulai pertempuran. Saat melihat anak-anak dimasukkan ke dalam bus, Yahya mengejarnya. Tapi ia tidak menemukan Abdallah di sana. Tiba-tiba pasukan Asad berdatangan membantu Yahya dalam pertempuran. Frank juga ikut bertempur menggunakan meriam mesin. Sedangkan Yahya juga terus bertempur hingga Abdallah menyaksikannya. Saat melihat musuh ingin menembak ayahnya, Abdallah lebih dulu menembak musuh tersebut. Namun anak buah Frank menangkap Abdallah di atap karena membunuh rekannya. Ketika Yahya pergi ke atap, ia tidak menemukan Abdallah. Yahya hanya bisa merenung dan memberitahu Argentinian bahwa anaknya telah hilang. Walid muncul dan meminta mereka untuk mengepung Frank. Namun Yahya menginginkan anaknya lebih dulu diselamatkan. Setelah itu, ia akan melakukan semua yang dikatakan Walid. Di sisi lain, ternyata Abdallah bersama dengan Frank. Frank mengatakan ia akan membuat Abdallah membunuh ayahnya sendiri. Singkat cerita, pertempuran berlanjut hingga malam hari. Karena kalah jumlah, mereka telah dikepung anak buah Frank. Saat situasi mendesak, Radi muncul dengan snipernya menembaki musuh. Hatata menggunakan bomnya dan Yonis menghajar musuh yang ditemuinya. A friend in need. Ketika sedang bertempur, tanpa sengaja Yahya bertemu dengan Rick. Rick mengatakan kalau mereka di pihak yang sama. Ketika yang lainnya sedang bertempur, Argentinian dan Rick bertemu anak buah terkuat Frank. Untungnya, Radi berhasil membunuhnya dengan satu tembakan sniper. Berpindah ke Frank, setelah mengetahui emas dan uangnya dimasukkan ke mobil, ia langsung membunuh anak buahnya sendiri. Dari atap gedung, Radi juga berhasil membunuh beberapa musuh dengan meledakkannya. Tiba-tiba ia melihat Hatata memasang beberapa bom di bus yang dipenuhi musuh. Sialnya, Hatata tertembak. Hatata yang sekarat hanya bisa mengorbankan dirinya demi membunuh semua musuh di dalam bus tersebut. Setelah mengucapkan kalimat syahadat, Hatata meledakkan bus tersebut. Radi hanya bisa diam melihat pengorbanan Hatata. Di tengah pertempuran, Frank mengamuk. Ia menembaki siapa saja yang dilihatnya. Sedangkan Argentinian, ia terus menyusuri reruntuhan markas Frank. Setelah berhasil melumpuhkan musuh, ia menanyakan di mana Abdallah disekap. Namun saat ingin memberitahu Yahya, ia tertembak. Sebelum tewas, Argentinian meminta Yahya menyelamatkan Abdallah di gedung tua. Saat itu Yahya merasa sangat kehilangan, karena Argentinian adalah teman terbaik yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Lanjut, Yahya membalaskan kematian Argentinian dengan membunuh banyak musuh. Di sisi lain, Rick bertemu dengan Jack. Mereka bertarung tanpa menggunakan senjata. Awalnya Jack sangat tangguh, namun ketika berhadapan dengan tinju sang legenda, Jack langsung tewas. Berpindah ke Frank, saat ingin kabur, Yonis mencoba menghentikannya. Namun Yonis berakhir terbunuh di tangan Frank. Dahab juga berusaha menghentikan Frank. Frank mengangkat dan menghempaskannya hingga tewas. Saat melihat Frank kabur, Yahya langsung mengejarnya.
Hingga akhirnya Yahya berhasil meledakkan mobil prank. Di sini Yahya merasa terpukul melihat rekan satu timnya yang tewas dan Abdallah juga tidak ditemukan. Tiba-tiba Radi muncul membawa Abdallah. Terlihat di mata Yahya rasa bahagia ketika bertemu sang anak. Esok harinya mereka menguburkan dan mendoakan rekan tim yang tewas. Rana bertanya kepada Rick, apakah ia akan pulang ke Amerika. Rick mengatakan kalau ia akan tinggal untuk membantu para pengungsi yang membutuhkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Rick dan yang lainnya pergi. Sedangkan Yahya, ia berusaha memaafkan dirinya sendiri karena banyak rekan timnya tewas karena keegoisannya. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih Gasan Babuhan Pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe apa channelnya? Apa anak? Baru bigi barang masuk dah. Subscribe. Like and share and subscribe.